Jadi memang ada Photoshop itu difungsikan untuk digital imaging sebetulnya. Karena ketika kita bermain vektor di sini agak sulit karena pixelnya akan semakin kecil kalau misalkan kita pakai untuk vektor. Ini saya udah coba coba mencari dengan keyword mencari di Google dengan keyword graphic design ada Photoshop. Memang yang keluar pun gambar-gambar digital imaging, bukan vektor biasanya. Nih, misalkan ini. Memang gambar-gambar yang editingnya lebih seperti ini. Yang basicnya memang dari foto, terus coba untuk jadi banyak nih kayak misalkan potongan-potongan ini dari foto, terus crop ini dengan beberapa efek. Kebanyakan seperti ini sih. Kalau Photoshop memang hasil editingnya. Berbeda dengan Illustrator. Nah, yang keluar akan jadi seperti ini. Seperti ini. Memang seperti ini, memang beda outputnya sih. Jadi teman-teman bisa pergunakan desain grafis di Adobe Photoshop kurang lebih seperti ini. Tadi udah saya kasih lihat cara penggunaan beberapa tools di Adobe Photoshop, beberapa fitur juga. Sebenarnya masih banyak sih, kayak misalkan ada fitur misalkan gini, terus teman-teman klik multiply. Nah, misalnya akan jadi blending gini, atau color burn, atau lighting, overlay. Nah, banyak sih, jadi memang lebih ke digital imaging. Jadi kurang lebih kayak gini lah penggunaan desain grafis di Adobe Photoshop. Nah, jadi gambar-gambar kayak gini, yang image kayak gini yang bisa teman-teman dapetin di Adobe Photoshop. Sebetulnya vektor pun bisa digunakan di Photoshop, bisa dibuat, hanya mungkin pergerakannya lebih terbatas dan secara pixelnya pun akan lebih sulit untuk di trace-nya gitu. Kalau di Illustrator memang specialty-nya, jadi bisa digunakan dengan mudah untuk vektor. Ya, kurang lebih seperti inilah. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah graphic design atau ya desain grafis, yang dasar-dasar bikin desain grafis di Adobe Photoshop, kurang lebih seperti itu. Jadi saya saranin sih teman-teman kuasai yang dasar-dasar ini. Setelah itu
coba untuk ngulik lagi sendiri, coba lagi untuk mencoba semua tools dan fitur-fiturnya, karena si Photoshop ini mempunyai fitur dan tools yang banyak banget itu. Bahkan saya aja yang selama ini udah bertahun-tahun pakai masih belum menguasai semuanya gitu. Jadi buat teman-teman yang memang ingin serius atau ingin menguasai desain grafis melalui Photoshop ini, saya saran sih memang mencoba untuk lebih dalam lagi, mengulik lagi soal Photoshop, karena saya yakin banyak fitur yang belum banyak orang tahu juga pasti gitu. Jadi yang kita lakukan ini dasar semuanya sebagai kayak ya dasarnya dulu nih gitu. Tools-tools yang memang dasar banget gitu untuk bikin grafis. Dan image yang kita bikin juga ini mungkin dasar banget buat teman-teman. Ya, jadi yang kita bikin hari ini pun digital imagingnya memang hanya dasar-dasarnya aja. Ya kurang lebih Photoshop itu bisa melakukan desain grafis seperti inilah gitu. Ini dasar banget. Mungkin teman-teman bisa bikin digital imaging yang lebih wah lagi, yang tadi kita lihat di Google. Ini saya kasih contohnya juga. Nah, seperti ini kan banyak banget nih. Kalau misalkan teman-teman ngulik Photoshop lebih dalam lagi, mungkin teman-teman bisa bikin digital imaging kayak gini lah di Photoshop. Itu jadi yang saya kasih kali ini memang sebatas dasarnya aja. Jadi saran saya teman-teman terus tetap ngulik Photoshop kalau misalkan emang pengen serius, terus diulik, karena bakal keren banget kalau misalkan teman-teman bisa nguasain Photoshop secara keseluruhan. Oke, gitu aja. Jadi kali ini tutorial seperti itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Semoga tutorial ini juga bermanfaat buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau serius jadi desain grafis, semoga video ini membantu, dan kita ketemu lagi di tutorial yang lainnya. Terima kasih banyak. Good luck.